wajah-wajah yang ada di depan sini. Tapi sebelum itu mungkin aku mau sapa dulu Bu Erika. Hai. Aku boleh ceki-ceki sambil kita cek mic-nya dulu, kita nyalakan. Ya. Oke, Bu Erika, apa kabarnya hari ini? Baik. Luar biasa. Bu Erika mungkin mau sapa-sapa dulu teman-teman media yang sudah hadir, silakan. Ya, selamat siang semuanya teman-teman media. Terima kasih sudah datang, sahabat-sahabat Isyana, sahabatnya Mas Iwan dan lain-lainnya. Makasih. Oke, Bu Erika, mungkin langsung aku tanya-tanya juga nih ya sama Bu Erika. Kalau tadi kita sempat kayak wow, kaget banget nih lagunya, pemilihan penyanyinya. Tapi mungkin dari Bu Erika sendiri boleh dijelaskan alasan dibalik memilih Bunga Terakhir menjadi original soundtrack dari Panji Tengkorak. Oke, bunga terakhir ya. Jadi mungkin alasan pertamanya kenapa memilih Mas Iwan dan juga Isyana, karena menurut kami ini adalah salah satu DNA intellectual property-nya Indonesia, klasik komik yang sangat kita cintai, yang perlu kita lestarikan juga. Pemilihannya juga kita inginkan seseorang yang memang bisa merepresentasikan dari DNA Indonesia ini gitu. Makanya kami sangat bersyukur project ini bisa terjadi. Terima kasih Cikal yang udah make this happen. Terima kasih Mas Iwan, Isyana. Terima kasih banyak. Kita senang banget. Lalu kalau tentang pemilihan bunga terakhir, karena menurut kami secara lirik ini juga bisa dapat merepresentasikan cerita dari Panji Tengkorak sendiri yang memang secara cerita dia memilih ilmu hitam karena kehilangan cinta sejatinya. Oke, jadi lirik lagunya pun itu menceritakan juga ceritanya Panji Tengkorak seperti itu ya. Iya, benar. Oke, terima kasih banyak Bu Erika untuk jawabannya. Tepuk tangan boleh loh. Kita sih sangat suka sekali ya dengan lagu tersebut ya, Bunga Terakhir. Selain itu juga Bunga Deposito kita juga suka ya Bu Erika ya. Sebelumnya aku mau sapa dulu, ada Isyana di sebelah sana. Halo. Selamat siang semua. Hai, Isyana mau sapa-sapa dulu nggak teman-teman yang hadir di sini? Yes, Silakan. selamat siang untuk para awak media yang sudah hadir. Terima kasih sudah menyempatkan waktu dan juga Isyanisha. Yes, ada teman-teman KOL juga ya. Selamat siang semuanya. Semoga tadi karya yang kita suguhkan bisa sampai ke hati teman-teman dan pesannya sampai. Dan nanti diulang-ulang, jangan lupa nonton filmnya nanti ya. Nah itu dia Yes. tanggal 28 Tapi masih Agustus. masih surprise. Betul banget. Tapi by the way Isyana, mumpung kamu udah datang ke sini juga kan, aku mau tanya-tanya dong, gimana sih cerita awalnya kamu bisa akhirnya bergabung di project ini menyanyikan original soundtrack dari film Panji Tengkorak. Yes, lagi-lagi terima kasih banget untuk Falcon karena sudah mengajak aku untuk jadi bagian dari film Panji Tengkorak ini, dan rasanya sangat terhormat, sangat honored untuk dapat kesempatan buat duet lagi sama Om Iwan. Yes, karena beberapa kali kita pernah berduet bersama tapi belum pernah mengisi soundtrack bareng-bareng. Jadi ini sebuah kesempatan yang kayaknya nggak mungkin aku tolak. Kapan lagi bisa membuat sebuah soundtrack, menyanyikan soundtrack dengan living legend Indonesia Om Iwan Fals. Jadi tepuk tangan. Yeay. CV-ku bertambah. Duet bersama Om Iwan Fals menyanyikan Bunga Terakhir gitu. Nah itu dia, portofolio Isyana makin penuh ya. Iya, Oke, terima kasih Isyana. Om Iwan. Ya, selamat siang, guys. Saya tambah muda lagi gitu. Tambah energinya Isyana, luar biasa nih Isyana, apa energinya untuk apa kok nyanyi gitu, kok musiknya, dan saya juga senang bisa ketemu lagi gitu ya. Erika, terima kasih udah diajakin untuk nyanyiin ini. Ini sebenarnya agak privat ini lagu ini buat saya tuh. Jadi masa-masa lagu ini dulu lagi Trennya banget di tahun 99 ya Om. Ya, kebetulan tapi udah selesai anak, kakak, adik saya, terus ayah saya waktu pas meninggal gitu. Jadi pas lagu ini lagi ada, jadi saya nggak pernah berani dengar lagu ini dulu tuh. Setiap lagu ini saya nggak mau dengar. Tapi
Cikal datang, Wah ini ada apa ajakan untuk nyanyiin lagi nih. Hah? Ya dikuat-kuatin. Dikuat-kuatin terus akhirnya ya alhamdulillah bisa nyanyi. Bisa. Ternyata Om Iwan punya cerita personal juga dengan lagu ini ya Om ya. Dan kemarin saya ketemu sama ibu saya nih. Oh iya. Ibu saya masih ini ada apa? Weh, gue suka lagu itu tuh katanya. Dia senang lagu Bunga Terakhir. Nanti kalau ketemu sama teman-temanku kamu nyanyi, mama nyanyi itu ya lagu-lagu. Iya. Jadi itu kira-kira. Jadi Makasih loh. benar-benar personal sekali ya Om Iwan ya. Tepuk tangan boleh buat Om Iwan. Om, tapi aku mau tanya Om, tadi aku sempat dapat cerita juga nih, ternyata music videonya itu spesial banget, soalnya ini adalah live recording, bener gak sih Om? Iya. Nah, jadi biasanya kalau penyanyi yang suaranya nggak bagus-bagus amat kayak saya gitu ya, saya mah takut kalau live recording nih, karena semuanya kalau salah kan ngulang dari awal lagi nih Om. Tapi kita latihan berapa kali? Yes, kita latihan. Kalau Om selalu pengennya 10 kali. 10 kali ketemu kali 3, berarti 30 kali. Iya. Jadi kalau kita udah duduk bareng, ayo lagi. 10 kali. Oke Om, gitu. Jadi kita memang konsepnya live recording. Jadi run through. Jadi setiap pas recordingnya kita langsung berdiri berdua nyanyi bareng dan langsung dari awal sampai akhir tanpa dipotong. Kita rekam itu sekitar 4 kali apa 5 kali. Ya, 4-5 kita mengambil take yang keberapa gitu. Oh, wow. Ya, milih. Wow, jadi yang sudah kita dengarkan bersama itu adalah suara nyatanya yang direkam saat itu juga gitu ya? Itu juga, iya. Wow, luar biasa. Tepuk tangan lagi boleh loh. Waduh, ini kalau bukan yang profesional pasti nggak akan berani nih untuk live recording sambil bikin music video juga. Tapi Om Iwan mungkin ada yang mau diceritakan lagi proses workshopnya sampai akhirnya jadi original soundtrack hari ini yang kita dengarkan. Setelah saya lewatin masa itu tadi itu, oke saya bisa menyanyikan itu. Lalu kita latihan di rumah. Ya, isian. Studionya bagus, monitornya bagus, sistem apa ininya langsung bisa dengar enak gitu ya. Dari ini. Terus oke selesai. Lalu kita pulang berapa hari kemudian kita ke Salihara. Di situ ada, tapi rupanya jalur mixernya masih belum sempurna, belum beres lah gitu ya. Jadi masih ada gangguan monitor. Wah, tantangan lagi itu. Waduh, forasi kekerasan di telinganya Isan, begitupun saya. Kadang-kadang pianonya ke ini itu benar-benar nguras energi. Tapi ya karena memang kita hidup di situ barangkali ya, pilihan musik sebagai jalan hidup. Akhirnya alhamdulillah itu semua terlewati. Ya itu tadi dengan 10 kali 3 itu 30 kali sampai dapat itu. Dapat memang, tapi akhirnya tenggorokan saya serak jadinya. Kalau Isan bilang, wah saya dimarahin sama dokter nanti. Udah om, nanti makin serak gitu. Gak apa-apa. Tenang minum. Enggak, karena mungkin beda peringkat. Isan kan sekolah kan ya dia. Jadi sangat penting itu kualitas dari pita suara dan segala macam. Kalau saya kan enggak, saya alam. Jadi buat saya nyanyi itu oke lah, kalau soal kualitas suara itu urusan keberapa, yang penting soal penghayatan tadi kan, soal penjiwaan. Karena seni itu rasa katanya. Wah, berarti rasa jiwa. Ya udah, soal tenggorokan serak masa bodoh yang begitu. Tapi sampai kok ke kita pesannya Om. Gitu ya, iya. terima kasih. Luar biasa banget. Nah, berarti kalau dari awal sampai dengan adanya music video ini yang baru aja kita saksikan itu berapa lama prosesnya berarti Om? Sampai melewati 30 kali latihan itu? 2 hari. 2 hari? 30. Wow, 2 hari teman-teman, keren banget loh. Kita ketemu sekali di rumah untuk latihan. Setelah itu langsung ketemu, nextnya itu udah rekaman. Ya, Wow. Ini kalau bukan yang profesional nggak bisa lagi-lagi. Tapi juga masalah juga. Jadi saya kan ya berkali-kali suka rekaman gitu. Tapi saya bilang Isan, ini saya nyanyi tapi sambil ngebetulin rambut. Karena ada kamera dan segala macam. Wah, itu memang benar-benar harus jadi teratai. Wah. Itu pengalaman tersendiri juga buat Om Iwan ya. Bagaimana kita bisa fokus dalam, kita kan nggak semuanya harus nyaman ya. Semua baik yang dari kamera maupun kita. Dan itu tantangan sendiri itu.
Beda kalau kita nyanyi langsung ya kan. Iya. Enggak harus. Orang baju maksimal dibetulin dulu atau ya risiko syuting ya. Tapi kan live nih rekaman langsung direkam. Jadi itu menariknya. Wow. Lihat hasil tadi gini, oh ini ya alhamdulillah. Tapi ngomongin baju sih, Om Iwan skena banget tadi ya dapatnya. Wow banget nih. Jadi kayak balance gitu ya, legendnya Indonesia ketemu sama idolanya anak muda nih. Wah, akhirnya combine luar biasa, jadinya keren banget Om. Tapi memang itu harus dilewatin kan, karena untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Ya, oke. Tapi hasilnya keren banget. Sekali lagi tepuk tangan boleh teman-teman. Terima kasih banyak Om Iwan dan juga Isyana Sarasvati. Sekarang Densu deh. Aku mau ngobrol-ngobrol. Oh iya dong. Kenapa mau nyanyi juga? Nyelip di tengah-tengah tadi. Kalau gue cuma mau nanya sebenarnya. Apa tuh? Ini kan saking bagusnya gini kan, boleh nggak diputer di kafe-kafe ya? Oh, bener. Tergantung pencipta lagunya. Iya, itu dia tuh makanya. Ya nanti ngobrol kayak di Iya, belakangnya. ini kan asik gitu sembari makan gitu kan, denger gitu. Tapi emang epic banget loh. Epic banget sih. Iya. Tapi kalau seorang Deddy Sumargo nih, kan pengisi suara utama karakter Panji Tengkorak di film ini. Terus tiba-tiba original soundtracknya langsung dibawain sama Iwan Fals sama Isyana Sarasvati. Gimana tuh perasaannya tuh kalau boleh tahu tuh? Jujur gue sampai hari ini gue nggak tahu gue siapa men. Kok maksudnya gue tuh selalu disupport sama semesta gitu. Bahkan untuk film ya jujur ini kan 2 tahun lalu ya kita udah mulai proses pembuatan gitu. Karena proses animasinya paling lama gitu. Terus ngisi suara dan lain-lain sampai akhirnya kita mix semuanya. Tiba-tiba nggak ada, saya nggak pernah denger deh Ibu Erika bilang, oh nanti kita soundtracknya ini nggak ada. Oh dirahasiain ya Kagak, Bang bukan rasain kagak ada ya bang, feeling gue nggak ada. Jadi pas dia lihat filmnya itu mungkin dia lihat kok bagus gitu kali ya. Terus sayang banget nih kalau misalnya nggak soundtracknya nggak ini gitu Nggak kan, gong gitu nggak ya. gong gitu. Yakin gue nanti coba klarifikasi ya. Ini kan dugaan ya. Tapi kalau yang nyanyiin kayaknya bukan ini, kayaknya nggak kuat karena jenis suaranya tuh yang begini pasti gitu tuh. Iya. Siapa ya? Wah, the only one legend Indonesia yang punya kekuatan suara sekuat itu cuma Om Iwan Fals gitu kan. Tapi ceweknya nih representatifnya siapa? Yang suaranya tuh agak-agak dingin tapi dalam gitu kan. Kan ada istrinya tuh tadi, Murni kan. Yang kemudian iya. tengkoraknya Murni ini yang akhirnya dia pakai kan. Siapa keluar namanya? Yakin saya. Yakin. Ada brainstorming kayak gitu ya Bu Erika ya? Ini dugaan gua karena gua nggak tahu ya. Nanti biar diklarifikasi. Jadi gua ngerasa kayak ini memang film secara, jadi aku percaya gini, segala sesuatu tuh udah dirancang sama semesta. Dimana mau bagaimanapun kita berharap tinggi, kalau memang belum waktunya. Jadi aku berasa bahwa film ini memang sudah dirancang sama semesta untuk mendatangkan 2 orang hebat, yang satu legend, yang satu the next legend untuk mengisi suara ini, iya, Mengisi suara yang hebat juga dong. bahwa lagunya. Dan jujur tadi kan merindingnya dapat dong. Dapat banget. Lihat gak pada saat mereka ganti jadi pakai topeng tengkorak itu? Itu momennya itu udah. berasa ya, gitu. Jadi nggak usah saya lebih-lebihkan, kita sama-sama bisa rasakan. Buat yang lain juga yang pengen nonton bisa ke YouTube-nya langsung kan. Nanti kalian bisa lihat gitu. Apresiasi lagi dong buat mereka nih, luar biasa. Yeay. Dan juga nggak lupa ya untuk lagunya sendiri bisa didengarkan di seluruh digital platform mulai hari ini ya, betul ya, 7 Agustus 2025. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang mau tanya boleh loh. Kalau misalnya ada yang kurang jelas mau ditanyakan, silahkan. Ini momen ngobrol bersama dengan para narasumber. Silahkan kalau ada yang